Makanya nggak heran kalau banyak sponsor yang tertarik sampai betah di Persib. Karena kerjasama yang dijalin emang bukan cuma menguntungkan salah satu pihak, tapi kedua pihak ini sama-sama untung dan benar-benar tumbuh bareng dari hasil kerjasama ini. Sepak bola bukan cuma soal pemain, pelatih, jersey, fans. Tapi ada juga elemen yang keberadaannya sangat penting. Yang mana elemen ini berperan untuk keberlangsungan dan eksistensi dari sepak bola itu sendiri. Supaya bisa menerapkan prinsip profesionalitas. Elemen tersebut adalah sponsor. Jadi sponsor ini emang udah jadi kebutuhan primer buat para klub sepak bola profesional. Kalau nggak ada sponsor, nggak mungkin klub tersebut bisa eksis, bisa berkompetisi. Dan di BRI Super League, ada beberapa klub yang jadi primadona. Seksi banget di mata para pengusaha di luar sana. Karena terbukti banyak sponsor yang kerjasama dengan klub tersebut. Beberapa di antaranya adalah Bali United, Persija Jakarta, sampai Persib Bandung. Nah, khusus untuk Persib Bandung, setiap musimnya nggak pernah kekurangan sponsor. Karena mereka selalu dapat kerjasama sponsor yang nilainya benar-benar menguntungkan. Mereka secara finansial benar-benar sehat, nggak pernah ada masalah, dan kesehatan finansial mereka emang salah satunya karena dukungan penuh dari para sponsor. Bahkan Vice President Komersial PT Persib Bandung Bermartabat, Budi Ulia, dia bilang kalau bukan Persib yang mendatangi sponsor, tapi justru sponsor lah yang berbondong-bondong pengen kerjasama bareng Persib Bandung. Nanyain apakah mungkin, apakah bisa kerjasama bareng Persib? Nah, hal tersebut udah jadi cukup bukti bahwa Persib sukses bangun industri sepak bola mereka dengan image yang benar-benar baik. Mereka berhasil bangun culture sepak bola yang benar-benar sehat, sehingga mereka bisa punya daya tarik yang tinggi dan numbuhin ketertarikan dari para pengusaha di luar sana. Maka dari itu, dari pernyataan tadi, yang jadi pertanyaan di sini, sebenarnya apa sih alasan utama yang bikin Persib seksi banget di mata para sponsor? Apa faktor yang bikin mereka jadi tertarik buat kerja sama bareng Persib? Dan kenapa para sponsor gak nanggung buat ngelakuin kerjasama bareng Persib? Semua hal itu bakal kita bahas di sini, Bang. Supaya apa? Tentu supaya bisa nambah pengetahuan kita tentang kesehatan industri sepak bola Indonesia. Yang dalam hal ini, pembahasan kita berfokus pada kesehatan finansial dari Persib Bandung. Oke, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Seperti biasa, di awal kita bahas konteksnya dulu, yaitu terkait kerjasama antara sponsor dan pihak Persib Bandung. Jadi untuk BRI Super League musim 2025-2026, Persib Bandung ngejalin kerjasama dengan 12 sponsor yang terdiri dari sponsor lokal dan internasional. Sponsor itu diantaranya ada Indofood, Kopi ABC, Intersport, Vivo, Greenfields, Le Mineral, Teh Pucuk, Panther, Sosios, BTN, Kelmi, dan Kombipar. Berapa tuh? 12 kan? Nah, dari 12 mitra tersebut, beberapa di antaranya ada yang udah ngejalin kerjasama dari musim sebelumnya. Bahkan ada yang udah dari lama banget, dari 5-10 tahun ke belakang, serta ada juga yang baru ngejalanin kerjasama di musim ini. Dan pihak Persib menganggap bahwa kerjasama mereka dengan mitra sponsor bukan cuma dari sisi finansial doang, tapi dalam bentuk kemitraan strategis dari berbagai sisi, mulai dari sport performance, teknologi, digital, bahkan aspek sosial dan komersial juga mereka tonjolin dalam kerjasama ini. Makanya nggak heran kalau banyak sponsor yang tertarik sampai betah di Persib. Karena kerjasama yang dijalin emang bukan cuma menguntungkan salah satu pihak, tapi kedua pihak ini sama-sama untung dan benar-benar tumbuh bareng dari hasil kerjasama ini. Oke, kalau udah paham konteksnya, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang alasan kenapa sih para sponsor tertarik banget sampai mereka yang datang langsung ke Persib. Emangnya Persib punya hal apa yang bisa diambil manfaatnya sama mereka? Jadi gua udah rangkum alasan itu ke dalam beberapa poin. Langsung aja kita bahas. Yang pertama, Persib punya citra yang bersih, kuat, dan tumbuh. Maksudnya apa, Bang? Jadi Persib udah benar-benar dikenal baik dan punya image positif sebagai klub profesional di Indonesia. Citra mereka bersih. Bersih di sini maksudnya adalah mereka jarang atau bahkan gak pernah punya masalah internal yang berkaitan sama sporting. Misal penunggakan gaji pemain, fasilitas yang ternyata kurang layak, atau hal yang lainnya. Mereka benar-benar bersih dan sehat banget dari masalah-masalah kayak gitu.
Bahkan ketika ada masalah pun, penanganannya selalu cepat sehingga masalah itu gak nimbulin citra yang jelek buat Persib. Terus kuat. Kuat di sini maksudnya adalah dari segi branding yang udah bagus banget. Bahkan ketika orang dengar nama Persib, first impression-nya bukan hal jelek, tapi hal yang bagus. Hal-hal yang positif sampai prestasi. Kemudian tumbuh. Artinya di sini Persib gak cuma stuck atau jalan di tempat, tapi mereka di setiap waktu, di setiap momen selalu meningkatkan kualitas dari apa yang udah mereka bangun. Nah, citra positif tersebut jelas berdampak baik buat para sponsor, karena mereka bisa punya trust atau kepercayaan yang tinggi sama Persib. Dan ini juga jadi nilai plus buat mereka, buat para sponsor. Karena ketika mereka bekerja sama dengan Persib, yang punya status sebagai entitas bisnis yang baik dan positif, maka hal itu juga bisa meningkatkan reputasi mereka. Kemudian yang kedua, Persib punya basis supporter yang gila dan besar. Rasanya ini udah gak jadi perdebatan lagi, bahwa Persib adalah salah satu klub sepak bola Indonesia yang dari segi basis supporter jadi salah satu yang terbesar. Karena fans mereka bukan cuma dari Bandung, tapi juga dari Jawa Barat, bahkan dari daerah lain di Indonesia pun ada komunitas fans Persib atau yang biasa disebut sama bobotoh. Pasarnya juga luas banget, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa apalagi, sampai bapak-bapak dan ibu-ibu juga punya minat yang tinggi sama Persib. Di Jawa Barat aja, Jawa Barat kan jadi provinsi paling padat di Indonesia ya, yang punya penduduk paling banyak, yaitu jumlahnya mencapai 50,4 juta jiwa per tahun 2024. Artinya dari segi populasi pendukung Persib yang besar ini, jelas jadi elemen utama buat para sponsor tertarik kerjasama dengan Persib. Karena mereka bisa menjangkau market yang benar-benar luas, benar-benar ideal banget buat mereka ngejadiin Persib sebagai platform untuk meningkatkan brand awareness. Supaya jadi banyak orang yang tahu brand mereka, dan akhirnya para bobotoh tersebut bisa juga nyantol. Atau maksudnya dalam hal ini ngambil manfaat dengan menggunakan produk mereka. Lanjut yang ketiga, aktivasi digital dan media yang aktif. Kalau soal engagement Persib di sosial media, gak usah diraguin lagi. Hampir setiap postingan yang berbau Persib pasti punya engagement yang lebih banyak dibanding postingan yang lain. Bahkan faktanya nih, di level global, di level dunia ya bang, Persib nempatin posisi ke-25 dalam hal klub sepak bola dengan jumlah pengikut terbanyak di sosial media, yaitu jumlahnya mencapai 33,1 juta pengikut per Juni 2025. Gila kan? Dan para pengikut itu bukan para pengikut yang non-aktif, tapi sebagian besar dari mereka benar-benar aktif dengan terus nonton konten atau berita seputar Persib, aktif interaksi dengan ngasih like dan komen. Maka dari itu, ini jelas jadi potensi besar buat para sponsor, yang mana dengan kehidupan sekarang yang nggak lepas dari yang namanya sosial media, maka potensi ini bisa dimanfaatkan sama sponsor untuk bisa sama-sama meningkatkan engagement mereka di sosial media. Jadi buat para bobotoh nih, yang emang kalian aktif banget di sosial media, selalu ngeramein postingan atau berita tentang Persib, sampai ada yang bilang kalau bobotoh itu dengan sebutan elsosmed, gak apa-apa, kalian harus bangga dan harus tetap kayak gitu. Karena itu justru modal yang gak dimiliki sama klub lain. Karena peran dari kalian nyatanya bener-bener punya efek atau dampak positif yang besar banget buat Persib Bandung. Dan yang keempat, ekspansi Persib ke arah modernisasi. Persib, khususnya di musim 2025-2026 ini, jelas orientasi mereka adalah bukan cuma sekedar eksis doang di Liga Indonesia, bukan cuma sekedar berjalan aja ngikutin kompetisi, tapi mereka berorientasi untuk membangun ekosistem sebagai klub sepak bola profesional Indonesia yang modern. Mereka benar-benar memperbaiki semuanya, mulai dari hak pengelolaan stadion GBLA, pembangunan training center, kerjasama strategis dengan para sponsor, launching tim yang kemarin benar-benar sukses besar, pengelolaan media yang profesional, sampai mereka yang bakal berlaga di Asia. Bahkan kata Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, dia bilang kalau Persib sekarang udah punya roadmap yang jelas, baik itu roadmap untuk short term, mid term, sampai long term. Artinya dari segi perencanaan, dari segi apa nih yang mau dilakukan dan dicapai sama Persib, itu semua udah jelas dan terencana atau terpetakan dengan baik. Alhasil ini juga bisa ngasih trust atau kepercayaan kepada para sponsor, bahwa Persib bukan sekedar klub yang pengen berkompetisi dan berprestasi di musim ini selesai, terus musim ini selesai, gak gitu. Tapi mereka adalah klub yang punya arah dan tujuan yang jelas banget untuk menjadi klub yang modern. Dan Persib juga punya rencana atau roadmap bisnis yang jelas banget untuk jangka panjang. Sehingga ini membuat para sponsor makin nyaman, enak, dan tahu bahwa mereka akan dibawa kemana bareng Persib Bandung.
Jadi itu ya Bang, beberapa alasan yang bikin sponsor punya daya tarik tinggi buat kerja sama bareng Persib. Yang bikin sponsor bisa datang dengan sendirinya ke Persib. Karena nyatanya benefit yang mereka dapatkan lewat kerja sama bareng Persib benar-benar menguntungkan banget buat mereka. Mulai dari citra Persib yang positif, basis fans mereka yang banyak dan besar, selalu punya engagement yang tinggi, sampai arah tujuan Persib yang jelas buat berkembang dan modern. Semua itu kalau di-combine jadi hal yang benar-benar bikin sponsor berusaha buat bisa kerjasama bareng Persib Bandung. Harapannya sih yang bisa kayak gini bukan cuma Persib, tapi semua klub sepak bola di Indonesia bisa melakukan hal yang sama atau lebih baik daripada Persib. Sehingga harapannya ekosistem sepak bola di Indonesia bisa benar-benar sehat, baik, dan yang jadi masalah selama ini, yang katanya nggak ada klub Indonesia yang bisa profit, harapan kedepannya status itu bisa berubah, dan sepak bola bisa jadi bisnis yang benar-benar menjanjikan plus ngasih banyak impact positif buat Indonesia. Gimana Bang? Setelah kalian nonton video ini, apa pendapat kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia yang beda, yang nggak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua, Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!